pulang dari ladang. Cepat. Sambil membawa ember yang penuh air, Kia berjalan dengan cepat. Buru-buru Kia melompat dari tangga semen ke halaman rumahnya. Tunggu Tata. Tuto memanggilnya. Ia tak memperhatikan pinggiran tangga semen yang tinggi itu. Ups. Tuto jatuh tersandung tangga semen. Aduh. Mobil-mobilan Tuto pecah dan Tuto menangis keras sekali. Kia merasa sangat bersalah. Seharusnya ia tidak buru-buru. Apa yang harus dikatakannya kepada Bapak dan Mama saat mereka pulang nanti. Kia menolong Tuto bangkit dan menggandengnya pulang. 6, 7, 8, 9 kemiri. Kia berpikir. Kia ingin membelikan mobil-mobilan baru untuk Tuto. Tetapi Bapak tidak memberinya uang saku selama 2 minggu. Uang Bapak sudah terpakai untuk mengobati tangan Tuto yang retak. Kalau Kia menang permainan lempar kemiri, ia akan dapat lebih banyak kemiri. Kemiri-kemiri itu bisa dijual di warung, lalu uangnya dibelikan mobil-mobilan untuk Tuto. 9 kemiri akan ditambahkan ke tabungan Kia. Ia membuka dan menghitung tabungannya. Cuma Rp1.000. Tidak cukup untuk membeli mobil-mobilan baru. Nanti kita beli mobil-mobilan merah baru tabung dulu. Kata Kia kepada Tuto. Mata Tuto berbinar. Mau Tata. Kia menyimpan tabungannya kembali ke bawah tempat itu. Kia bertemu Eser dan Dalo di warung Maina. Kia melihat ada mobil-mobilan merah di sana. Harganya Rp3.000. Kia belum punya uang sebanyak itu. Tabungan uang logam ada 1.000. Berarti Kia butuh Rp2.000. Rp2.000 itu harga sekitar 2 ons kemiri, yang setara dengan 40 hingga 50 kemiri. Oh iya, dia juga punya 9 butir kemiri. Wah, ternyata Eser membeli mobil-mobilan merah itu. Sekarang hanya ada 2 mobil-mobilan warna merah di pengait. Sepulang dari warung Maina, Dalo, Kia, dan Eser melewati lorong kemiri, yaitu jalan setapak yang banyak pohon kemirinya. Di sini banyak kemiri berjatuhan, dan siapa saja boleh mengambilnya. Kia memungut 11 kemiri di antara semak-semak. Dengan 9 kemiri di kalengnya, sekarang kemiri Kia ada 20. Kia siap bermain lempar kemiri sekarang. Sekarang saatnya bermain. Kia yakin bisa menang hari ini. Kia meletakkan 5 kemiri di tengah, lalu melempar kemiri hingga kemiri-kemiri di lingkaran terlempar keluar. Ia lalu dapat mengambil kemiri yang terlempar tersebut. Giliran Dalo melempar. Kemirinya berhasil menembak satu kemiri lain sampai keluar lingkaran. Dia menang satu kemiri. Lalu giliran Eser menang 2. Sekarang giliran Kia. Ia melempar buah kemirinya yang paling besar sekuat mungkin. Tidak ada kemiri yang keluar. Kia tidak dapat apa-apa. Teman lain melempar. Ada yang menang 5, ada yang menang 6. Kia melempar lagi. Kemirinya keluar bersama satu kemiri lain. Kia cuma dapat satu. Padahal biasanya Kia paling pandai main lempar kemiri. Sekarang ia cuma punya 16 buah kemiri. Padahal ia butuh 50. Wah, hujan. Kia tidak bisa main lempar kemiri hari ini. Kemarin kalah, sekarang hujan. Dia khawatir tidak dapat membeli mobil-mobilan untuk Tuto. Lebih baik latihan saja, pikir Kia. Membuat lingkaran dengan kapur di lantai, lalu menyuruh Tuto untuk menaruh kemiri di tengah. Kia melempar buah kemirinya hingga 2 kemiri keluar. Kia melempar lagi dari sisi yang lain. Kapan kita beli mobil-mobilan merah? Tanya Tuto lagi. Kia bilang, kumpul kemiri dulu, kurang 34 lagi. Lama sekali. Tuto cemberut.
Kia dapat banyak kemiri hari ini. Eser dan Dalo membantu Kia menghitung buah kemirinya. 26, 27, 28, 29, 30. Kurang 20 lagi. Hore. Eser bertanya. Untuk apa 20 kemiri lagi? Beli mobil-mobilan untuk Tuto, jawab Kia. Kemiri sudah mulai terkumpul, tapi belum cukup. Kia pergi ke warung Maina bersama Eser. Aduh, tinggal satu mobil-mobilan merah. Kia harus mengumpulkan lebih banyak kemiri besok. Waktu Kia pulang, Tuto sudah menunggu di depan rumah. So beli mobil-mobilan kok? Tanyanya. Kurang 20 kemiri lagi, Tuto, jawab Kia. Senja itu, Mama tidak bisa menyalakan lentera. Minyak tanah sudah habis, katanya. Kia tidak bisa mengerjakan PR dan Tuto takut gelap. Biji kemiri juga tidak ada lagi. Bertanya kepada Mama. Habis juga. Tapi masih ada biji jarak. Jawab Mama. Kia memegang kaleng penyimpanannya erat-erat. Kalau dia berikan kemirinya, Mama akan bisa menyalakan lentera. Namun kemirinya akan berkurang. Ini mah, kata Kia saat memberikan kemirinya kepada Mama. Mama mengambil 10 buah kemiri dan mengupasnya. Terima kasih ya Kia, kata Mama. Sekarang buah kemiri Kia tinggal 20. Kia bingung sekali. Bapak memanggil Kia untuk membantunya membuat minyak kemiri dan jarak. Kia menaruh tumpukan kemiri dan jarak di atas kapas. Bapak membalutkan hasil tumpukan itu ke sebatang kayu kecil di lentera. Mama menyalakan lentera dengan sebatang korek. Lalu Bapak mengaitkannya pada seutas kawat di tembok. Nyala, Tutu berteriak gembira. Kia membawa kaleng penyimpanannya ke kamar. Ia menghitung kemirinya lagi. Hanya 20. Padahal mobil-mobilan merah di warung Maina tinggal satu saja. Kia siap bertanding hari ini. Ia mengajak Tuto juga. Tuto senang sekali. Kia sudah melempar kemirinya. Namun tak ada kemiri yang keluar. Kia tidak dapat apa-apa. Sekarang giliran Dalo. Wah, Dalo menang 5 kemiri. Ayo Tata, Tuto berteriak. Anak-anak bergantian melempar kemiri mereka. Ada yang menang 1, ada yang menang 3, ada yang tidak dapat apa-apa. Sekarang giliran Kia lagi. Ia melempar kemirinya kuat. 1 kemiri keluar dan kemiri yang dilemparnya tetap di dalam lingkaran. Itu berarti semua kemiri dalam lingkaran jadi miliknya. Kia dapat 26 buah kemiri. Tuto bersorak gembira. Setelah itu gantian Eser menang banyak. Kemiri semua pemain jadi berkurang. Kemiri Kia berkurang 3. Giliran terakhir. Kia membidik dengan hati-hati. Ia mengayun tangannya ke depan dan ke belakang. Dan ketika Kia melempar kemirinya, 3 kemiri keluar. Kia menang 3 lagi. Tata menang. Tuto melompat gembira. Tenang Tuto, kita hitung dulu kemirinya. 38, 39, 40, 46. Cukup kok Tata? Tuto melompat. Cukup. Jawab Kia. Kia dan Tuto pergi ke warung Oma Ester, membawa kemiri yang sudah mereka kupas. Oma menimbang kemirinya. Ada 2 ons karena kemirinya besar-besar. Oma memberi uang Rp2.500. Kia tersenyum lebar. Sekarang uangnya cukup untuk membeli mobil-mobilan merah. Kia dan Tuto bergegas pergi ke warung Maina. Setiba di sana, Kia langsung mencari-cari mobilan itu. Ia tidak melihatnya. Aneh. Padahal kemarin masih ada satu. Maina membantu mencari. Tuto berhenti melompat. Maaf, sudah habis ternyata, kata Maina setelah beberapa saat. Tuto mulai merengek. Kia membelikannya keripik dan coklat. Tuto makan keripik dan coklat, tetapi ia masih tampak sedih. Dia berpikir apa yang harus dilakukannya.
Kia mengambil satu buah kemiri lalu melemparnya. Buah kemiri melambung ke atas. Kia menangkapnya. Kia memutar-mutar buah kemiri di tangannya. Kia menggelindingkan buah kemiri di tanah. Oh, buah kemiri bisa berjalan. Kia punya ide. Kia mengambil pecahan ranting yang berserakan di tanah. Kia menusuk buah kemiri dengan ranting itu. Ia mencabut rantingnya, lalu menusuknya lagi. Tuto, sudah, bantu, kata Kia. Kia mengambil satu pecahan ranting lagi. Tusukan ini ke kemiri ini, katanya kepada Tuto. Kia lalu berlari ke pagar tanaman. Ia memetik 4 buah bonsai berwarna oranye. Kia menempelkan buah bonsai itu pada tonjolan ranting yang tadi ditusuknya pada buah kemiri. Lalu ia menempelkan satu lagi di sisi satunya. Wow, kita membuat mobil kemiri, Tuto berteriak. Kia membuat satu mobil kemiri lagi. Lalu ia mengambil 2 ranting yang panjang. Satu untuknya, satu lagi untuk Tuto. Mereka menggambar jalan panjang dan berliku di tanah. Ayo balap Tuto, kata Kia. Mobil Kia memimpin di depan. Lalu mobil Tuto melewatinya. Kedua mobil itu saling membalap. Lalu mobil Tuto menang. Ketika Eser dan Dalo datang, Kia mengajak mereka bermain juga. Eser mengeluarkan mobil-mobilan dari sakunya. Itu mobil-mobilan merah dari warung Mainah. Sesaat Tuto tampak terkejut. Kia menyangka Tuto akan menangis. Namun Tuto lalu mengangkat mobil kemirinya. Mobil kemiri paling bagus. Hatta memang mantap. Tuto, ayo balap sudah, kata Kia. Ya, ayo balap mobil kemiri. Tuto berteriak riang. Nah, begini tadi cerita kemiri untuk bagaimana menurutmu? Bagaimana ya perasaan dia? Terima kasih sudah membaca bersama saya. Jumpa lagi. Oke. Barusan kita mendengarkan dongeng ya. Masih, apa ada yang tertidur nih? Apa tidur kalian ya? Ada yang ketiduran ya? Enggak, Pak. Oke. Kalian chat ke Bapak, kira-kira apa sih pesan dari dongeng barusan? Baik, Pak. Ke Bapak. Oke, Bapak tunggu. Apa sih pesannya? Apa sih yang bisa kalian ambil? Silakan dijapri ke Bapak. Boleh dijapri ke Bapak ya. Setelah kalian melihat atau mendengarkan dongeng Tuto, Kemiri untuk Tuto, apa sih pesan dari dongeng tersebut dan apa yang bisa kalian ambil pesan moralnya? Bahkan Bapak tunggu. Oke, Naura sudah. Oke, good Naura. Kira-kira ada lagi selain itu yang bisa kalian ambil, Naura? Oh, Rizky kira-kira pesannya apa? Bukan dongeng tersebut isinya apa ya? Pesannya apa yang bisa kamu ambil? Ya bagus, Siti Aura. Jawabannya.
Nisa. Ya, betul. Nisa, boleh. Hilwa. Hilwa. Bisa. Alden. Alden. Selain itu bisa, Alden? Selain jawaban kamu, apa yang bisa kamu ambil dan kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dari dongeng yang tadi barusan kamu dengar? Nisa bagus, Aura bagus, Naura bagus. Yang lain? Apakah ketiduran atau belum bangun? Yuk ditunggu jawabannya. Ditunggu jawabannya. Yang lain? Ian, Rizka, Hilwa, Brave, Zidni, Najia, Samir, yang lain ditunggu jawabannya ya. Saya sudah kirim, Pak. Udah masuk ya? Kamu kirim kemana? Ian? Oh, sebentar, maaf ya. Sinyalnya kurang bagus. Ya, sebentar. Mungkin masih di jalan pesannya. Oke. Ian. Bentar ya. Oh, Rehan sudah. Rehan. Tuto sang Bentar ya, sinyalnya jelek. Oke. Ini udah pada masuk. Bian sudah. Oke, Bian bagus. Jawabannya Samir. Ya, good. Kanita. Oke. Ya, ini siapa? Oke. Alden. Terus Adnan. Ini bagus nih jawabannya. Visia. Adnan jujur. Oke, sudah sebagian besar mengirimkan jawabannya. Rifki baru bergabung ya. Bapak akan bacakan beberapa jawaban kamu yang sudah kamu kirim. Di sini tadi ada, pada intinya ada Bian. Untuk rajin menabung, jangan pantang menyerah, sayangi adik dan sabar. Karena Bapak tanya Bian, sayang nggak sama adiknya? Sayang lah, Bian. Pak. Masa nanti berantem di rumah. Adik, saya abangan. Sayang, Pak. Sayang ya. Oke, terus ada jawaban dari Naura. Pesan yang dapat diambil dari dongeng tersebut adalah bertanggung jawab atas hal yang sudah kita lakukan dan juga terus bersyukur akan hal yang kita dapatkan. Naura sudah bertanggung jawab? Naura? Kayaknya iya, Pak. Belum tahu juga sih. Kayaknya iya, belum tahu juga. Oke. Sudah bersyukur? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nisa, pesannya kakaknya sangat bertanggung jawab terhadap adiknya. Gimana Nisa, udah tanggung jawab belum sama adiknya? Nisa punya adik kan? Halo Nisa. Nisa. Oke, Nisa sepertinya terputus.
Samir, pesannya tidak boleh menyerah agar kita dapat menciptakan sesuatu hal dan pantang menyerah. Samir punya sikap pantang menyerah. Iya, Pak. Iya, dalam bermain game ya Samir. Bukan. Terus ini ada Aura. Kita mau membeli barang apa saja kita harus usaha sendiri. Bagus ya. Aura udah pernah membeli barang dengan uang sendiri atau usaha sendiri? Siti Aura? Udah, Pak. Sudah. Beli apa tuh? Beli apa Siti Aura? Kadang beli kaos sendiri, Pak. Oke, bagus. Berarti hasil menabung ya. Nah, tadi berdasarkan dongeng yang kita dengar, yang pertama harus bertanggung jawab. Si Tata atau Kia itu karena merasa bersalah karena Kia, maka adiknya menjadi tangannya patah, itu dia, dan mobil-mobilannya rusak. Akhirnya dia berusaha dengan mengumpulkan apa? Mengumpulkan biji kemiri, lalu menjual. Ternyata mobil-mobilannya sudah tidak ada. Lalu pesan yang paling penting adalah kita harus kreatif. Di situ Tuto atau Kia, karena tidak ada mobil-mobilan, akhirnya dia kreatif membuat mobil-mobilan sendiri. Kalau anak zaman now mungkin nggak akan membuat ya, tapi langsung beli Pak di online shop atau di Shopee ya, gampang, tinggal check out, tinggal bayar. Iya. Ya, itu pesannya. Jadi harus bertanggung jawab, harus berusaha juga, pantang menyerah, dan rajin menabung ya. Pada akhirnya uang yang ditabung oleh Tuto itu tidak terpakai kan? Beli coklat. Rupiah. Akhirnya beli coklat kan cuma 500. Iya. Ya. Iya, itu ya dari pesan dongeng yang tadi sudah kita dengarkan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke tema 6 ya. Bapak akan tampilkan tema 6 karena kebetulan kamu belum meminjam tema 6. Ada yang sudah membeli tema 6? Belum. Saya sudah. Belum. Yang sudah siapa? Saya belum, Pak. Bapak nanya yang sudah, bukan nanya yang belum. Saya sudah, Pak. Oke. Oke, yang sudah berarti tidak perlu meminjam ya. Oke. Mama. Oke, kalian boleh lihat. Ini ada di buku. Silakan buku catatannya dipersiapkan. Ya. Dipersiapkan. Sudah dipersiapkan buku catatannya? Sudah. Pada tema 6. Sudah. Pada tema 6, di subtema 1, itu berjudul Masyarakat Peduli Lingkungan. Dari gambar yang bisa kalian lihat, ya, itu apa sih, sedang terjadi kegiatan apa sih berdasarkan Gotong royong. Royong, Pak. Gotong royong. Terus apa lagi? Kerja bakti, ya. Gotong royong membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Nah, hal ini sudah sangat jarang terjadi di masyarakat zaman milenial saat ini ya. Benar nggak? Atau masih ada yang di lingkungan rumahnya masih rutin melaksanakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong? Ada nggak? Ada Pak, tetangga-tetangga saya mikirin diri sendiri. Waduh, kenapa mikirin diri sendiri tuh, Bian? Nggak tahu, Pak. Oke. Yang lain ada mungkin yang masih melaksanakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong di lingkungan rumahnya? Ada, Pak. Sedikit, Pak. Hah? Kalau di daerah rumah Ya, saya sedikit. cuma kadang-kadang doang, Pak. Ya, biasanya kerja bakti itu dilaksanakan setiap hari Minggu pagi ya. Iya, Pak. Biasanya di lingkungan RT atau di lingkungan RW biasanya itu ada kerja bakti. Oke, lanjutkan ya. Apakah kamu telah mengalami masa puber? Kalian sudah mengalami masa puber belum? Apa Pak? Puber? Puber, Sudah, Pak. ya. Pubertas? Belum. Ya, pubertas. Siapa yang sudah? Saya belum. Yang sudah, Bian. Bapak nanya yang sudah. Yang sudah, oke.
Tapi beberapa di antara kalian masih ada yang belum ya. Alden Rizky udah tuh Pak, Alden sama Rizky Pak, sama Eri. Alden sudah? Alden ini oh sudah, iya Sarah dari suaranya sudah Orangnya ngebas. terdengar ya. Suaranya sudah ngebas, sudah Pak, gitu ya. Iya. Rizky sudah ya? Udah itu Rizky dia. sudah puber. Sudah ya. Mungkin yang belum tuh Samir sudah Samir. Belum. Oh belum. Kalau yang perempuan rata-rata sepertinya sudah ya. Kalau yang perempuan. Naura belum ya? Belum, Pak. Belum, oke. Bagaimana kepedulian kamu terhadap lingkungan? Sekarang harusnya setelah kamu... Oh ya, saya lagi online, sebentar ya. Sebentar. Ya. Setelah kamu puber, kira-kira sekarang kamu kepeduliannya semakin baik atau malah semakin cuek di lingkungan? Yang lain? Nggak tahu deh Pak. Oh nggak tahu. Contohnya, kan setelah puber biasanya harusnya ada perubahan. Biasanya lebih bersih, biasanya lebih memperhatikan diri kamu gitu, lebih harus pakai inilah kalau yang perempuan biasanya gitu, pakai apa kosmetik, skincare gitu. Saya lebih rajin sih Pak. Lebih rajin mandi misalnya. Tuh. Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Bapak kan saksi ini tampilkan ada 4 gambar. Kalian amati gambar yang ada. Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ada 4 gambar. Kamu buat di buku, tulis gambar pertama itu apa, gambar kedua itu apa ya. Bapak kasih waktu 15 menit. Ini pertanyaannya. Ya. Ini ada 4 pertanyaan. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Kamu perhatikan dulu gambarnya. Ini gambarnya perhatikan, Bapak kasih waktu 10 menit untuk memperhatikan gambar. Sudah? Sudah. Pak, saya ngerjainnya di Gambarnya. buku tema aja kan? Boleh. Yang sudah punya buku temanya silakan di buku tema. Oke ya. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Cukup ya? Ya, Pak. Oke, pertanyaannya ini ya. Nih, pertanyaannya sebentar. Ini pertanyaannya 4. ada 4. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar? Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam berbesari? Nanti Samir, Nadil boleh bantu Bapak untuk membacakan nanti ya. 10 menit lagi kamu bacakan pertanyaannya ya. Ya, Pak. Oke, sekarang amati dulu gambarnya. Sambil dicoret-coret apa sih gitu ya. Ya, Bapak Pak. tinggal sebentar ya. Ada tamu Bapak sebentar ya. Ya, Pak. Oke.
Ini pertanyaannya nih nomor 1. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Nomor 2. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Terus, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dan kehidupan sehari-hari? Yang keempat, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan?
Sudah? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita minta si siapa ya? Zidni dong. Nomor satunya apa? Nomor satu. Pertanyaannya, Pak. Apa gambar pertama? Apa saja kegiatan masyarakat dari gambarnya? Yang pertama apa tuh? Bergotong royong. Bergotong royong. Yang kedua? Menanam pohon di sekitar jalan. Dan melakukan penghijauan lingkungan. Melakukan penghijauan lingkungan. Yang ketiga? Membayar pajak. Membayar pajak. Keempat? Melakukan Ronda. Oke, bagus. Yang kedua? Mengapa warga melakukan kegiatan pada gambar? Dia bisa jawab. Yang gambar kedua, Pak. Enggak, dari kenapa? Kan itu ada 4 gambar. Iya. Kenapa warga melakukan keempat gambar itu? Kenapa? Agar lingkungan lebih bersih, lebih hijau, dan lebih aman. Ya, selain itu, kan tidak semuanya menjaga lingkungan itu. Ada yang membayar pajak. Kalau membayar pajak, kenapa tuh? Agar lebih bertanggung jawab. Lebih bertanggung jawab. Yang lain? Yang lain tidur? Enggak, Pak. Oke. Hampir. Oh, baru jam 9. Oke. Membayar pajak itu melaksanakan Kewajiban. Nomor 3, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja? Adnan? Membersihkan lingkungan dan melestarikannya. Menaati peraturan, Naura. Adnan tidur sepertinya. Menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan, boleh. Yang lain? Cuma 5 orang ini yang jawab. Lupna? Toleransi, Pak. Kenapa? Toleransi. Ya, Rizka? Menaati undang-undang yang berlaku, Pak. Menaati undang-undang yang berlaku, boleh. Lupna, mana Lupna nih? Lupna nggak ada nih suaranya. Tadi saya udah jawab, Pak. Oh, namanya bukan ini ya, bukan Lupna. Nama Google Meet-nya. Oke, nomor 4. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Pasti bisa jawab semua nih. Yuk. Kalau siapa ya? Contohnya membuang sampah pada tempatnya, Pak. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Yang lain? Menjaga lingkungan. Melakukan bakti setiap kebersihan lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan. Kata Nadil melakukan kerja bakti setiap hari, setiap minggu. Zidni tadi mau jawab kayaknya. Kalau saya berhemat menggunakan listrik dan air, Pak. Ya, boleh menghemat listrik dan air. Yang lain? Ada 22 orang di sini yang jawab. Menanam pohon untuk penghijauan, Pak. Ya, boleh Hilwa menanam pohon untuk penghijauan. Yang lain lagi ada lagi? Mengurangi penggunaan plastik Dan melakukan Plastik. ronda di malam hari. ronda. Tidak mencoret-coret. aman. Oke, Wilda? Tidak mencoret-coret. Mencoret-coret apa nih? Kalau buku boleh coret-coret. Tembok nggak boleh. Tembok. Adnan tadi mau jawab, Adnan kayaknya. Melestarikan hewan, Pak. Melestarikan hewan. Bagaimana caranya tuh? Adnan. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Tidak memburu. Tidak memburu. Bagus. Oke. Kalian sudah paham ya. Coba Bapak minta.
Adnan baca dulu Adnan ini. Ini bacanan. Baca nih. Sebagai Adnan. warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa berbagai warga masyarakat dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah mendekat sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu yang tidak ternilai, sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Maknai Kemerdekaan bangsa ini. Ya, bagaimana cara kalian memaknai kemerdekaan bangsa ini? Bagaimana caranya? Dia bisa bantu jawab. Lupna, Naura semua. Ada 22 orang di sini. Safira deh, Safira. Safira kayaknya baru masuk ya. Ya, ada yang tahu bagaimana cara kamu memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Ayo, yang lain, Rifki, Nadil, Zitni, Aura, Hilwa, Lupna, Naura, Wildan. Halo. Apa soalnya, Pak? Bagaimana cara kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Oke, biar kalau nggak ada yang mau jawab, kamu japri ke Bapak aja. Karena malu mungkin ya. Kamu silakan japri ke Bapak jawaban kamu ya. Baik, Pak. Oke. Nanti baru yang Bapak yang akan bacakan. Silakan. Nadil belum nih. Adnan, mematuhi kewajiban. Oke, boleh Adnan. Ada Naura, belajar dengan giat. Ya, itu salah satu ya cara kita mengisi kemerdekaan. Belajar sungguh-sungguh agar dapat mencapai cita-cita, agar dapat membanggakan negara. Jawabannya siapa tuh? Nadil ya. Nadil jawab seperti itu. Contohnya belajar dengan rajin. Aura. Zidni, mendukung perkembangan produk dalam negeri. Wah, ini keren nih, keren. Bagus Zidni. Ya, yang lain nih baru Zidni, Samir, Aura, Naura, Adnan. Baru 1, 2, 3, 4, baru 5. Baru 5 orang yang menjawab. Ada Alden, belajar sungguh-sungguh dan mengikuti peraturan masyarakat. Ya, boleh. Yang lain, baru 6 orang nih yang menjawab. Yuk, yang lain. Yang lain? tidur. Pada tidur ya, Nil ya? Iya, Pak. Lupna, mengenalkan budaya Indonesia kepada budaya dunia luar. Ya, good. Nah, ini melestarikan budaya dalam negeri ya. Ayo, baru 7. Rizky, itu Pak, belajar berhemat. Ya, boleh.
Kanita, cara saya memaknai kemerdekaan adalah dengan mengingat terus perjuangan pahlawan, membeli produk dalam negeri dan mengikuti peraturan pemerintah. Good. Nah, Kanita. Cara Ilwa, mematuhi undang-undang yang berlaku, bangga menggunakan produk Indonesia dan belajar dengan rajin. Good. Najia, mencintai seni dan budaya, belajar dan menuntut ilmu. Bagus. Belajar dengan sungguh-sungguh dan membantu industri Indonesia. Nisa. Ian, belajar dengan tekun, tidak malas, tetap melestarikan budaya dan melestarikan produk dalam negeri. Ya, sudah sebagian besar menjawab. Ada rata-rata jawabannya belajar dengan tekun. Apakah kalian sudah belajar dengan tekun? Belum. Ayo. Belum. Nah, kalau bisa menjawab belajar dengan tekun artinya apa? Coba kalian praktekkan belajar dengan tekun. Contohnya apa? Nih kita Google Meet. Jumlah siswa 6B ada berapa? 26. 25. 26. Ini yang masuk hanya 21 siswa. Berarti yang tidak masuk ada berapa? Orang. 5. 5. Ada 5 orang tidak masuk. Nah, otomatis dia pasti tidak ikut terlibat dalam pembelajaran. Benar nggak? Benar. Iya. Tuh. Itu apakah itu yang dinamakan belajar dengan tekun? Apakah itu yang dinamakan bertanggung jawab? Tidak ya. Oke, Bapak minta nanti ke depannya tolong yang ada di Google Meet ini lebih bertanggung jawab dan lebih tekun lagi belajarnya di semester 2 ya. Baik, Pak. Baik. Sekarang Bapak dengar suaranya Safira. Tolong dibaca Safira. Safira. Adil ada apa? Bapak kepencet. Aduh, main pencet-pencetan nih. Oke, kalau tidak ada Safira, Bapak minta siapa ya? Char yang tadi diem aja. Bapak minta Wildan deh membacakan tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Silakan Wildan dibacakan. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamation dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itu, bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia berwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain.
Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Sudah, Pak. Lanjut ke Aura, dilanjutkan Aura. Siti Aura. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ya, itu tadi sudah dibacakan supaya nggak ngantuk ya. Kita coba nyanyi dulu ya, sama-sama mic-nya dihidupkan semua. Kita nyanyi karena tadi tentang proklamasi. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kemerdekaan, oke? Tunggu aba-aba ya. Yuk, sama-sama. Hari nggak mesti pun di apa tuh di nggak bisa Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Bentar lagi akan selesai.
Silakan kalian jawab dan kirim jawabannya ke Bapak dalam waktu 5 menit dari sekarang. Silakan nanti dijawab ke Bapak jawabannya. Ini pertanyaannya. Yang tadi nomor 3, Pak. Ini. Oh, itu. Ini 1 sampai 4. Silakan. Kalian tulis di japri saja ke Bapak di chat ya, bukan di foto ya. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Gimana, Pak? Ini apa judul teks pada bacaan tadi? Ya, yang nggak memperhatikan ya nggak bisa ini. Oke. 5 menit langsung japri ke Bapak ya. Siapa tuh yang bantu? Iya. Sudah? Ya, yang sudah boleh japri ke Bapak. Oke. Sudah dicatat pertanyaannya? Oke, sambil kamu mengerjakan, sedikit pengumuman, besok kita masuk ya tatap muka, masih menggunakan shift ya. Shift 1 masih ingat ya siapa aja? Jadi besok tolong masuk jam 7:30 yang shift 1 ya. Nanti Bapak umumkan kembali shiftnya siapa saja. Shift 1 siapa, shift 2 siapa. Untuk sementara seminggu ini kita masih ada campur ya. Online dan luring tatap muka. Nanti mungkin setelah ada hasil rapat baru akan ada tatap muka secara 100%. Nah, besok masuk 7:30 ya. Shift 1 jam 9:30. Oke. Membawa alat tulisnya, jangan sampai tidak dibawa alat tulis dan menggunakan seragam. Ya, menggunakan seragam. Untuk pembagian rapot untuk kelas 6 nanti di hari Jumat. Bapak minta orang tua dan didampingi oleh anaknya. Oke. Itu tolong disampaikan kembali supaya tidak lupa. Sudah ditulis pertanyaannya? Sudah ya. Nah, kesimpulannya, setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. Kalau sekilas tadi, kata kunci dari teks di atas itu adalah proklamasi ya.
Akan dapat betul untuk jawabannya. Japri ke Bapak. Karena kalian akan melanjutkan pelajaran agama. Jadi Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Dan sampai jumpa besok di sekolah ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Malam kita umumkan untuk pembagian shiftnya. Besok di ruangan yang biasa kan, Pak? Di ruang atas kayak kemarin. Iya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ada yang mau ditanyakan? Jangan nanti WA Bapak besok apa. Ayo. Ada? Oke. Kalau tidak ada, Bapak minta Rifki Saputra untuk Pimpin doa. Silakan Rifki. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rifki, terima kasih semua. Jangan lupa untuk mengikuti pelajaran agama ya. Tolong diperhatikan grupnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Muy bien.